Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat, yakni nikmat sehat serta waktu luang, sehingga kita semua dapat berkumpul untuk melaksanakan pembelajaran daring pada pertemuan kali ini. Seperti biasanya, Ustazah minta kepada antuna semua yang hadir atau yang hadir untuk mengikuti daring kita pada pertemuan kali ini untuk segera menjapri Ustazah Afan. Jadi kan kita udah ada grup nih. Jadi mulai sekarang dan untuk kedepannya kita absennya melalui grup saja. Jadi bagi antuna yang hadir pada pertemuan kali ini harap segera menyebutkan nama dan hadir di grup hadis kelas 9 yang sudah Ustazah buat. Dan bagi yang belum masuk ke dalam grup tersebut, harap segera menjapri Ustazah biar Ustazah tambahin ke grupnya. Biar Ustazah masukkan ke grup. Sekali lagi bagi yang hadir pada pertemuan kali ini, harap segera mengabsenkan diri ke grup. Baiklah, langsung saja kita lanjut hadis kita, yaitu hadis ke-14. Hadis ke-14. Oh iya, untuk kedepannya juga, jadi kalau misalkan mau nyetor hadis, nyetornya ke grup itu aja ya. Sekali lagi saya ingatkan, kalau mau nyetor hadis, nyetornya ke grup yang udah dibuat. Dan bagi yang belum menyetorkan hadis yang sebelum-sebelumnya, harap segera disetor, dicicil nggak apa-apa, tapi disetor. Oke, kita lanjut hadis ke-14. Ani Ibni Mas'udin radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yahillu damu mri'in muslimin illa bi ihda salasin at-thayyibuz zani wan nafsu bin nafsi wattariku lidinihil mufariqu lil jamaah.
Sudah bacakan lagi. Ani bani Mas'udin. Perhatikan panjang pendeknya ya. Jangan yang panjang dipendekin, yang pendek dipanjangin. Ani bani Mas'udin radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yahillu damu mri'in muslimin illa bi ihda salasin as-sayyibuz zani wan nafsu bin nafsi wat tariku lidinihi al mufariqu lil jama'ati. Rawahul Bukhari wa Muslim. Sudah bacakan lagi. Ani bani Mas'udin radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yahillu damu mri'in muslimin illa bi ihda salasin as-sayyibu az-zani wan nafsu bin nafsi wat tariqu lidinihi al mufariqu lil jama'ati. Rawahul Bukhari wa Muslim. Kita baca lagi sama-sama. Kalau bisa diikutin ya, jadi biar gampang ngafalnya. Udah hafal, biar gampang ngafalnya. Jadi nyetornya juga nggak nunda-nunda. Ani bani Mas'udin radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yahillu damu mri'in muslimin illa bi ihda salasin as-sayyibuz zani wan nafsu bin nafsi wat tariqu lidinihil mufariqu lil jama'ati. Rawahul Bukhari wa Muslim. Kita baca untuk terakhir kalinya. Ani bani Mas'udin radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yahillu damu mri'in muslimin illa bi ihda salasin as-sayyibuz zani wan nafsu bin nafsi wat tariqu lidinihil mufariqu lil jama'ati. Rawahul Bukhari wa Muslim. Kita baca artinya.
Ani Bani Mas'udin, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, qala, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yahillu damu mri'in muslimin, tidaklah halal darah seorang muslim, tidaklah halal darah seorang muslim itu illa bi ihda salasin, melainkan karena salah satu dari 3 hal. As-sayyibuz zani, orang yang berzina padahal sudah menikah. Wan nafsu bin nafsi, orang yang membunuh jiwa tanpa hak. Wattariqu lidinihil mufariqu lil jama'ati, orang yang meninggalkan agamanya lagi memisahkan diri dari jamaah atau kaum muslimin. Rawahul Bukhari wa Muslim, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kita baca lagi. Ani Bani Mas'udin, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu qol, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yahillu damu mri'im muslimin, tidaklah halal darah seorang muslim itu illa bi ihda salasin, melainkan karena salah satu dari 3 hal. As-sayyibuz zani, orang yang berzina padahal sudah menikah. Wan nafsu bin nafsi, membunuh jiwa tanpa hak. Wattariqu lidinihil mufariqu lil jama'ati, orang yang meninggalkan agamanya lagi memisahkan diri dari jamaah. Rawahul Bukhari wa Muslim, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kita baca sekali lagi. Ani Bani Mas'udin, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, qala, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yahillu, tidaklah halal damu mri'im muslimin, darah seorang muslim itu illa, melainkan atau kecuali bi ihda salasin, karena salah satu dari 3 hal. As-sayyibuz zani, orang yang berzina padahal sudah menikah. Wan nafsu bin nafsi, orang membunuh jiwa tanpa hak. Wattariqu lidinihil mufariqu lil jama'ati, orang yang meninggalkan agamanya lagi memisahkan diri dari jamaah atau kaum muslimin. Jadi darah seorang muslim itu tidak halal melainkan karena salah satu dari 3 perkara. Yang pertama yaitu orang yang berzina padahal sudah menikah, yang membunuh jiwa tanpa hak, serta orang yang meninggalkan agamanya lagi memisahkan diri dari jamaah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian kita akan membahas kandungan hadis, kandungan yang terdapat pada hadis ke-14 ini. Yang pertama, yaitu terjaganya kehormatan orang muslim. Kemudian yang kedua, darah orang muslim halal ditumpahkan karena 3 keadaan. Jadi seorang muslim itu boleh dibunuh, boleh diperangi, boleh dibunuh dengan 3 perkara, dengan 3 keadaan. Yang pertama, yaitu seorang laki-laki atau seorang wanita yang sudah menikah lalu berzina, hukumnya adalah dirajam sampai mati. Saya ulangin, darah orang muslim halal ditumpahkan karena 3 keadaan. Yang pertama, laki-laki atau wanita yang sudah menikah lalu berzina, dan hukumnya itu adalah dirajam sampai mati. Kemudian yang kedua, seseorang yang membunuh orang lain dan syarat-syarat qisas telah terpenuhi, maka ia dibunuh. Jadi yang kedua ini, seseorang yang membunuh orang lain tanpa sebab,
tanpa hak, maka ia dibunuh. Kemudian yang ketiga, orang yang memisahkan diri dari jamaah atau orang yang memisahkan diri dari kaum muslimin, maka ia dibunuh karena dianggap murtad. Jadi yang ketiga ini dia dibunuh karena murtad. Jadi darah orang muslim halal ditumpahkan karena 3 keadaan. Yang pertama, seorang laki-laki atau perempuan yang sudah menikah lalu berzina, itu hukumnya dijatuhi hukum rajam sampai mati. Kemudian yang kedua, seseorang yang membunuh orang lain tanpa hak, tanpa alasan yang benar. Kemudian yang ketiga, orang yang memisahkan diri dari jamaah atau kaum muslimin, atau murtad, orang yang murtad. Kemudian kandungan yang ketiga, yaitu terdapat ancaman dari membunuh jiwa yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi adanya ancaman bagi seseorang yang membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang membunuh orang lain tanpa alasan yang hak, tanpa alasan yang benar, maka dia akan mendapatkan ancaman. Kemudian yang keempat, dalam hadis ini menganjurkan umat Islam untuk berpegang teguh dengan jamaah kaum muslimin. Sama sekali nggak boleh memisahkan diri dari mereka. Kandungan yang keempat ialah kita itu dianjurkan untuk berpegang teguh dengan kaum muslimin. Maksudnya kita itu nggak boleh murtad. Kita harus gimana ya? Hadis ini tuh menunjukkan bahwasannya kita itu harus berpegang teguh kepada Islam dan tidak murtad. Yang kelima, seseorang yang berzina padahal sudah menikah, hukumnya adalah dirajam. Seseorang yang berzina padahal sudah menikah, hukumnya adalah dirajam. Dirajam itu dilempari dengan batu sampai mati. Kandungan yang kelima yaitu seseorang yang berzina padahal ia sudah menikah, maka dia akan dijatuhi hukum rajam. Hukum rajam itu dia dilempari batu sampai mati. Hukum rajamnya sampai mati. Jadi dia dilempari batu sampai mati. Kemudian yang keenam, kandungan yang keenam, wajibnya membunuh orang murtad jika tidak mau bertaubat. Namun yang berhak melaksanakan adalah ulil amri atau penguasa kaum muslimin. Jadi wajib untuk membunuh orang yang murtad jika dia tidak mau bertaubat. Tapi yang berhak melaksanakannya itu, maksudnya yang berhak bunuhnya itu adalah ulil amri atau penguasa kaum muslimin. Kemudian yang ketujuh, kandungan yang ketujuh, dibolehkannya hukum kisos. Namun, keluarga korban boleh memilih antara ditegakkannya kisos atau memaafkan pembunuh dengan membayar diat atau memaafkannya tanpa harus membayar diat tertentu. Jadi misalkan ada seorang muslim membunuh muslim yang lain tanpa sebab, tanpa hak, tanpa alasan yang benar, maka dia boleh dijatuhi hukum kisos. Tapi kalau misalkan keluarga korban, tapi itu tergantung sama keluarga korban. Boleh hukum kisos tersebut ditegakkan atau keluarga korban memaafkan pembunuh tersebut dengan membayar diat atau bahkan memaafkannya tanpa harus membayar apapun, tanpa harus membayar diat tertentu.
Jadi maksud dari hukum kisos ini tahu kan? Sudah jelasin. Jadi hukum kisos ini maksudnya kayak pembalasan atau memberi hukuman yang setimpal. Misalnya kayak kan dia ngebunuh nih, keluarga korban boleh menuntut dia untuk dihukum kisos atau dibunuh, pelaku tersebut dibunuh juga. Tapi bisa juga dengan tidak membayar hukum kisos tersebut, tapi dengan membayar diat atau dengan memaafkannya aja tanpa membayar apapun. Itu tergantung pada keluarga korban. Kemudian yang ke-8, penegakan hudud adalah hak penguasa atau seorang yang diberi wewenang oleh ulil amri tersebut. Penegakan hudud adalah hak penguasa atau seseorang yang diberi wewenang oleh ulil amri tersebut. Penegakan hudud ini dia hukuman yang ditetapkan berdasarkan hukum Islam. Hudud ini merupakan hukuman yang berdasarkan hukum Islam yang diamanatkan dan ditetapkan oleh Allah. Dan ini merupakan hak penguasa atau seseorang yang diberi wewenang oleh ulil amri tersebut. Kemudian yang ke-9, haram dan terhormatnya darah orang muslim. Kandungan yang terdapat dalam hadis tersebut ialah haram dan terhormatnya darah orang muslim. Jadi darah seorang muslim itu tidak bisa sembarang asal ditumpahkan. Dia harus dalam 3 keadaan tadi yang sudah disebutkan. Kemudian yang ke-10, kandungan yang terdapat dalam hadis ke-14 tadi, amat baiknya metode pengajaran Nabi SAW. Beliau kadang membawakan sabdanya dengan membagikan keterangan dalam satu masalah, dan pembagian ini dapat membatasi serta menghimpun isinya serta lebih mudah dan lebih cepat untuk dihafal. Kandungan yang ke-10 ialah baiknya metode pengajaran Nabi. Beliau kadang membawakan sabdanya itu dengan membagi keterangan dalam satu hal. Misalnya kayak itu tidak halal darah seorang muslim kecuali dengan salah satu dari 3 perkara. 3 perkaranya itu disebutkan tadi apa-apa aja. Kemudian yang terakhir, kandungan yang terakhir, Allah mensyariatkan had atau hudud demi mencegah, melindungi, dan untuk membentengi masyarakat dari berbagai tindak kejahatan. Jadi, adanya hukum hudud itu adalah demi mencegah, melindungi, dan untuk membentengi masyarakat dari berbagai jenis tindak kejahatan. Jadi pada pertemuan kali ini kita hanya membahas hadis ke-14 saja. Dan Ustazah sangat mohon sekali kepada Antuna yang belum menyetorkan hadis yang sebelum-sebelumnya untuk segera disetor. Dan hadis yang ke-14 ini segera disetor juga beserta artinya.
nggak usah dicatat-catat lagi, yang penting disetor aja. Nyetornya itu ke grup yang udah kita buat. Jangan lupa juga untuk absen. Oh ya, jadi minggu depan itu kita ulangan. Kita ulangan praktek kan. Nah, ulangan prakteknya itu dari hadis 1 sampai hadis 9. Dari hadis ke-1 sampai hadis ke-9. Ulangannya gimana Ustazah? Ulangan itu jadi nanti Ustazah akan tanyakan hadis dari hadis ke-1 sampai hadis ke-9. Maksudnya misalnya kayak si A gitu. Nanti Ustazah suruh dia baca hadis ketiga gitu. Intinya hadisnya itu seputaran dari hadis 1 atau hadis ke-9. Bukan semua hadis 1 sampai 9 itu disetor, bukan. Tapi nanti Ustazah suruh salah satu dari hadis 1 sampai 9. Jadi benar-benar dihafal, benar-benar dipamin hadis 1 sampai hadis 9. Pakai artinya nggak ya? Oke, nggak usah pakai arti deh. Jadi kita sudah ulangin ya. Minggu depan kita ulangan praktek dari hadis 1 sampai hadis 9. Nanti Ustazah tanya secara random. Terserah Ustazah mau ngasih hadis. Ustazah suruh baca hadis ke-1 kah, ke-2, ke-3, ke-4, ke-5, ke-6, ke-7, ke-8, ke-9. Intinya dari hadis 1 sampai hadis 9 saja. Nggak usah pakai arti. Jadi harus benar-benar dihafal, harus lancar ya. Diperhatikan juga panjang pendeknya pada saat menyetor dan ulangan nanti. Gini. Gini. Kan kita nyetor hadisnya dari ujiannya itu dari hadis 1 sampai hadis ke-9. Khusus hadis kan nggak usah pakai arti nih. Tapi khusus hadis ke-3, 5 sama 7 itu pakai arti. Jadi kalau misalkan saya suruh baca hadis ke-5, nah itu bacakan hadisnya beserta artinya. Tapi kalau misalkan saya suruh baca hadis ke-2, nah bacakan aja hadisnya, nggak usah pakai arti. Karena hadis ke-3, 5 sama 7 itu pendek ya kan. Jadi pakai arti kita buat 3, 5, 7. Oke, saya ulangin. Minggu depan kita ulangan praktek dari hadis 1 sampai hadis 9, hadisnya saja kecuali hadis ke-3, 5, dan 7 itu pakai arti. Jadi nanti Ustazah tanya secara random. Kalau misalkan di antunanya dapat hadis ke-3, 5, atau 7, maka itu dibaca beserta artinya juga. Tapi kalau selain hadis ke-5, kecuali misalkan dapat selain hadis ke-3, 5, sama 7, maka nggak usah pakai arti. Yang pakai arti hanya hadis ke-3, 5, dan 7. Ini udah Ustazah ulangin balik-balik ya. Udah Ustazah ulangin bolak-balik, jadi jangan nanya-nanya lagi. Oke, mungkin ini saja yang dapat Ustazah sampaikan pada pertemuan kita kali ini. Jangan lupa untuk disetor hadisnya dan absen ke grup. Sekian, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.